Shalom semua, selamat datang di ibadah online JKI House of Sacrifice. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semua memuji menyembah Tuhan dari lagu yang diciptakan dari Mazmur 84 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah yang berjudul Rindu kepada Kediaman Allah. Biar ini mewakili isi hati kita, menyatakan kepada Tuhan betapa kita rindu akan kediaman Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan melalui lagu ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan, semesta alam yang maha surga dan bumi. Betapa kagumi diam di rumah-Mu Tuhan, terus memuji, terus menyembah, menghadap Tuhan di Sion.
Karena di hadirat-Mu Tuhan ada segala yang kami perlukan Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada jawaban doa, ada jawaban bagi segala pertanyaan kami, bagi segala kebutuhan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oke, mari sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini supaya hati kita bisa sama-sama dilembutkan sehingga kebenaran itu boleh masuk dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami semua Tuhan bisa sama-sama mempelajari akan kebenaran firman-Mu, bisa sama-sama mempelajari akan betapa baiknya Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jam-jam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya segala sesuatunya Tuhan boleh kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selama 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang dosa harus dibayar dengan pertobatan. Setiap dosa itu harus dibayar dengan pertobatan. Ingat, dosa itu melenceng dari target Tuhan, dari sasaran Tuhan. Itu harus dibayar dengan pertobatan. Nah, pertobatan itu bukan hanya sekedar minta ampun, tapi pertobatan itu adalah setelah sadar akan dosanya, akan kemelesetannya di dalam target yang Tuhan mau. Lalu setelah sadar dia harus kembali tuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu di minggu kemarin kita belajar bahwa orang baik pun harus bertobat. Orang baik harus bertobat. Jadi bukan hanya orang jahat yang harus bertobat, orang baik harus bertobat. Yunus pun, minggu lalu kita belajar bahwa Yunus pun yang sudah nabi, gitu kan, bagi orang-orang Israel pun harus bertobat. Artinya apa? Setiap kemelencengan kita, setiap hal yang tidak tepat yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu harus kita bayar dengan pertobatan. Jadi kalau orang baik perlu bertobat, gitu kan, berarti kita mesti berpikir begini nih, aku ibu yang baik. Nah, belum tentu tidak perlu bertobat loh. Ibu yang baik pun harus bertobat. Bapak yang sudah baik pun harus bertobat. Lalu anak-anak yang sudah baik pun harus bertobat. Bertobatnya apa? Kalau tidak tepat melakukan perintah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ya. Jadi itu pelajaran dari apa yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang ini saya mau sedikit melanjutkan lagi tentang serial pertobatan yang ketiga, ya. Jadi kita mau terus dalami ini supaya kita benar-benar punya pertobatan yang sejati. Kita benar-benar mengerti sesungguhnya makna dari pertobatan itu apa. Oke, ya. Kita mau baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 dulu mulai, ya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini sering sekali dibacakan dan mungkin kita sudah mengerti, sudah pernah tahu akan isi dari perikop ini. Tapi saya mau sedikit lagi mereview supaya kita semua bisa mengerti latar belakangnya, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ini adalah kesadaran dari anak bungsu akan dosanya. Dia sadar tahap ini adalah tahap pengampunan. Dia sudah mulai sadar di dalam hatinya, di dalam pikirannya bahwa aku salah nih, aku nggak bener nih, aku perlu bertobat nih. Ini stage di mana dia menyadari dan mulai mau berjalan menuju ke pertobatannya. Jadi belum bertobat sampai saat ini. Ya, maka bangkitlah, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, di ayat yang ke-21 ini adalah pengakuan dosa. Ini pengakuan dosa. Tapi sudah bertobat belum? Menurut saya ini belum. Ya, jadi di ayat yang ke-21 ini si anak bungsu sudah pergi kepada bapaknya, lalu dia sudah mengakui akan dosanya, ya kan? Lalu ayat yang ke-22 berkata begitu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, sampai di ayat 24 ini, apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Bapa di ayat ke-22 sampai 24 ini adalah apa? Pemulihan gambar diri dari si anak sulung, si anak bungsu. Anak bungsu ini perlu dipulihkan dulu. Supaya apa? Supaya dia bisa nanti berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Bapaknya kehendaki kalau di dalam perumpamaan ini. Jadi dipulihkan dulu keadaannya, dipulihkan dulu sehingga dia bisa nanti sanggup melakukan, menjalani apa yang Bapak mau, ya. Tugasnya sebenarnya itu yang mau dipulihkan dulu supaya nanti dia bisa melakukan fungsinya dengan baik, supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik, supaya bisa melakukan pertobatannya dengan baik, ya. Ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini perikop tentang anak sulung, ya. Pertama kita mau bahas dulu si anak bungsu. Kalau mau ditarik judul dari serial pertobatan yang ketiga ini, mungkin saya tarik judul gini: setiap orang yang tidak melayani harus bertobat. Jadi yang pertama kita belajar tentang dosa. Setiap dosa harus dibayar dengan pertobatan. Yang kedua, orang baik pun perlu bertobat. Jangan dipikir orang baik tidak perlu bertobat. Harus bertobat, ya. Karena kita tahu bahwa
orang baik itu cuman hanya tidak melakukan kesalahan aja gitu. Tapi sebenarnya dia melakukan kesalahan di dalam tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan mau. Lalu di parts yang ketiga ini, kalau ada judul khotbah yang saya mau tarik, saya mau tekankan di situ adalah setiap orang yang tidak melayani harus bertobat. Kenapa begitu? Karena begini loh, orang itu diciptakan Tuhan itu tidak hanya dengan oh ya sudahlah, aku yang penting jadi orang baik, yang penting aku bergereja, aku dengar firman Tuhan, ya sudah. Bukan hanya itu masalahnya. Aku diselamatkan, aku terima Tuhan Yesus, dan sudah, tiap minggu aku belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti itu sebenarnya. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, ada maksud dan panggilan yang sebenarnya harus dipenuhi. Dan inilah tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan. Nah, pertobatan adalah ketika seseorang itu meleset dari sesuatu yang harusnya dia kerjakan, tapi dia tidak kerjakan gitu. Bahkan malah dia cenderung berlari ke arah yang berlawanan. Nah, itu yang namanya dosa. Dosa itu selalu berlari dari jalan yang sebenarnya Tuhan mau. Dia harus putar balik, sadar akan pengampunannya, dan kembali tuh meluruskan hidupnya di dalam mengejar panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, itulah pertobatan. Anak yang bungsu ini, dia sudah berjalan di dalam dosa yang begitu luar biasanya, sampai di tahap di mana dia menyadari, dia mulai berpikir bahwa aku salah selama ini, aku akan balik ke rumah Bapa, gitu kan? Dan mulai lagi bekerja sebagai orang upahan dari Bapa. Tapi ternyata reaksi Bapa, respon Bapa adalah gini, engkau akan kupulihkan gambar dirimu supaya kau bisa bertobat, bukan hanya menjadi orang upahan, tapi bertindak sebagai anak yang bisa menyelesaikan tanggung jawab dan kehendak yang sebenarnya Bapa mau. Dikembalikan lagi posisinya sehingga bisa kembali melayani Bapa, bisa kembali bekerja untuk Bapa. Nah, disitulah letak pertobatan sesungguhnya, ketika seorang sungguh-sungguh kembali mengejar punya passion untuk mengejar panggilan dan rencana Allah. Makanya judul khotbah hari ini adalah gini, setiap orang yang tidak melayani Tuhan perlu bertobat. Tidak melayani Tuhan tuh artinya apa? Tidak sedang mengejar, tidak sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Kita mau untuk Tuhan mau untuk kita lakukan. Perlu bertobat tuh. Jadi, sorry to say, untuk setiap orang yang cuma hanya datang ke gereja setiap minggu lalu tidak melayani apa-apa dan merasa sudah tidak memerlukan pertobatan, rasanya salah besar kalau kita punya konsep seperti itu. Karena kalau dilihat dari definisinya, pertobatan itu harus terjadi sampai kepada kita kembali mengejar dan menekuni dan melakukan setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Well, kalau engkau panggilannya sebagai seorang nabi, ya kejar terus di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nabi. Kalau sebagai seorang gembala, dikejar terus itu, supaya benar-benar bisa berfungsi sebagai orang yang menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya gak bisa hanya dengan tiap minggu datang ke gereja dan kita merasa bahwa kita tidak memerlukan pertobatan lagi. Setiap orang yang tidak melayani Tuhan harus bertobat. Dulu sering melayani Tuhan, dulu hebat melayani Tuhan, dulu canggih melayani Tuhan gitu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Mungkin dulu kau pernah benar-benar sungguh-sungguh nih di dalam mengejar akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tapi bagaimana dengan sekarang?
Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, sehingga pertobatan kita benar-benar terjadi di dalam hidup ini, ya. Sama seperti Yunus, sama seperti anak yang bungsu ini, yang dia kembali dan akhirnya dia kembali bekerja tuh. Dia nggak hanya dapat pengampunan bapaknya lalu duduk ongkang-ongkang kaki, aku sudah bertobat nih, karena aku sudah diterima kok oleh bapak, sudah ada di rumah bapak lagi gitu. Enggak, dia harus kerjakan lagi tuh. Sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan yang dulu dia tinggalkan karena dosa. Jadi berdosa itu adalah ketika seseorang itu meninggalkan pekerjaan Tuhan dan akhirnya memilih apa yang dunia tawarkan, kan begitu. Nah, kepada anak yang bungsu ini pertobatan dia terjadi ketika dia mulai lagi gambar dirinya dipulihkan dan akhirnya bisa kembali bekerja menyelesaikan tanggung jawab yang seharusnya memang dia kerjakan, karena memang seseorang diciptakan Tuhan punya panggilan dan tanggung jawabnya masing-masing, ya. Lalu apa yang terjadi dengan anak sulung? Anak sulung ini kan sudah melayani bapak bertahun-tahun. Dia katakan di sini adalah di ayat yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Belum pernah melanggar. Ini kalau mau dibilang di zaman sekarang tuh yes man. Yes Pak, siap Pak, oke Pak. Semua tugas dan tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik. Dan bertahun-tahun loh. Tetapi yang menjadi masalah adalah bukan hanya pelayanan yang dilihat. Walaupun si anak sulung ini sudah melayani Tuhan, tapi tetap harus dicek juga hatinya. Karena sangat mungkin orang yang melayani Tuhan lebih memilih untuk mendengar apa kata orang lain ketimbang mendengar apa kata Tuhan. Mari kita cek lebih dalam mengenai ayat ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata begini, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Dia dengar, dia cari tahu kepada orang lain, hamba dari bapaknya. Dia percaya sungguh-sungguh, karena memang apa yang dilihat memang seperti itu, ya kan? Lalu ayat yang ke-29, dia berdiskusi, dia tanya sama papanya, ayahnya. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu ayat yang 31 ini menarik. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah kembali, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, ada perbedaan persepsi antara anak sulung, informasi yang diterima oleh anak sulung dan informasi yang Bapak berikan. Nah, ini miss nih. Makanya anak sulung pun perlu bertobat. Orang yang melayani Tuhan kalau sampai miss akan hal ini juga perlu bertobat. Ya, jadi gini, hamba itu berkata gini, adikmu telah kembali, sehat lagi. Di ayat yang ke-27,
Sama seperti kayak, jadi nggak perlu pesta-pesta lu sebenarnya. Anak sulung ini kan marah karena dipestain dan lain sebagainya. Bener nggak? Marah dia. Tetapi bapaknya bilang begini di ayat yang ke-30, di ayat yang ke-32, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini kan sebuah perbedaan yang luar biasa. Buat bapak, orang yang berada di luar bapak dan lari dari bapak, lari dari tanggung jawab, itu sebenarnya sudah mati. Perlu dibayar dengan pertobatan. Nah, sekarang si adiknya ini, si bungsu ini sudah kembali dan sudah kembali dan hidup. Hidup nih. Balik lagi artinya punya hidup lagi nih. Tapi buat anak yang sulung, bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun, tapi kok ya masih curiga sama bapaknya. Merasa kalau bapak tuh tidak adil dalam hidupnya. Bukankah kita yang melayani sering begitu juga? Bertahun-tahun kita melayani, kalau ada orang diberkati lebih, bukannya kita, sometimes kita juga bisa marah? Benar gak? Untuk melayani pun perlu hati yang terus-menerus diselaraskan dengan tanggung jawab. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya, tapi hati ini loh, hati, karakter, watak, understanding kita perlu diselaraskan juga. Sehingga yang perlu bertobat bukan hanya pekerjaan yang diselesaikan saja, seperti Yunus akhirnya menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti Uria bin Semaya juga, Yeremia, Nabi Yeremia ketika mereka bernubuat juga sama, mereka juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya, tapi juga hati ini loh, hati, mindset, understanding, pengertian, karakter ini juga harus diselaraskan. Ketika kita melayani dan kita masih punya rasa curiga bahwa Bapak kita lebih sayang kepada orang lain daripada kita, perlu pertobatan. Jadi tema hari ini adalah bahwa setiap orang yang tidak melayani harus bertobat. Harus. Kalau kita hanya duduk di gereja datang tiap minggu dan tidak ada yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, kita perlu bertobat. Harus bertobat. Caranya bagaimana? Ya kita kenali dulu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka satu ayat lagi, yaitu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah. Setuju ya? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, sometimes kita melakukan pekerjaan bukan yang dipersiapkan Tuhan. Pekerjaan yang disiapkan Allah sebelumnya itu dalam tanda petik biasa kita sebut sebagai pelayanan. Melayani Tuhan gitu. Nah, kalau kita tidak ngerti bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kita gagal total dan kita perlu bertobat. Nah, sudah mulai terbentuk nih polanya, bahwa gini, setiap orang yang tidak melayani Tuhan pasti perlu bertobat. Ya, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan pasti perlu bertobat. Kenapa? Karena sangat mungkin ketika kita melakukan pekerjaan, kita bukan melakukan pekerjaan yang didesain Allah untuk kita sewaktu Tuhan menciptakan kita. Kita kerja mati-matian di luar. Kita melakukan apa? Sibuk sana, sibuk dulu, habiskan semua waktu gitu. Tapi tidak ada yang kita lakukan untuk pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita. Disitulah setiap orang perlu bertobat. Nah, melalui kebaktian online ini, saya berharap kita semua bisa mulai menyadari bahwa kita perlu memikirkan di areal mana yang kita harus bertobat. Apakah saat ini kita sudah melayani Tuhan? Well, baik kalau kita sudah melayani Tuhan. Pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah gini, apakah di dalam pelayanan kita kepada Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita melayani Tuhan, apakah hati kita juga selaras? Apakah mindset understanding kita juga selaras?
apakah kehidupan kita juga selaras dengan pelayanan yang kita kerjakan? Apakah kita tidak menaruh curiga kepada Tuhan kita, seperti anak sulung ini yang menaruh curiga kepada bapaknya? Dia curiga kepada bapaknya. Apakah di dalam kita melayani Tuhan, kita menaruh curiga kepada Bapa? Kalau kita punya rasa kecurigaan itu, berarti kita juga harus menyempatkan diri kita untuk bertobat, sehingga terjadi sebuah korelasi yang baik antara tugas yang kita kerjakan, lalu panggilan yang sebenarnya Tuhan siapkan dalam hidup kita, kita kejar. Tapi di samping itu juga hati, mindset, karakter kita juga mendukung akan pertobatan yang sesungguhnya. Makanya hari ini tema ini adalah orang yang tidak melayani Tuhan perlu bertobat. Di samping itu saya tambahkan satu poin juga, orang yang melayani Tuhan pun ketika hatinya tidak percaya kepada Tuhan itu pun harus bertobat. Jadi ini firman Tuhan yang sederhana. Saya memang tidak mau tidak mau bersusah-susah di dalam menyampaikan firman Tuhan yang artinya harus ada yang applicable, artinya harus ada yang bisa diterapkan dan gampang dicerna, disederhanakan, sehingga kita bisa belajar dan menang di dalam kehidupan ini. Sehingga tanggung jawab dan panggilan Tuhan yang memang sudah disiapkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita bisa selesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Semoga firman ini Tuhan bisa menjadi kebenaran yang memerintah dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami Tuhan. Ingatkan diri kami Tuhan, di mana harus kami bertobat Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami sedang tidak melayani-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang marah Tuhan, sehingga kami mundur dari pelayanan, sehingga kami tidak mau melayani-Mu lagi Tuhan Yesus. Walaupun kami bergereja tiap minggu Tuhan, Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kembali Tuhan mengejar akan panggilan, rencana, tanggung jawab dan pekerjaan yang Engkau mau Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami saat ini masih melayani-Mu Tuhan, tapi hati kami Tuhan Yesus Engkau temui Tuhan, ada hal yang tidak berkenan Tuhan, ada hal yang curiga Tuhan, ada hal yang tidak percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa bertobat Tuhan pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap umat yang mendengarkan akan kebaktian online ini Tuhan, supaya kami semua Tuhan bisa sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran dan di dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami jadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.